Belanda tok ae. Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Gimana? Sudah sarapan belum pagi-pagi ini? Kita pelajaran? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Oke. Akan saya absensi sebentar. Oke, yang pertama ada ya Muhammad Dionel Mujahidin. Apakah hadir? Muhammad Dionel Mujahidin. Gak ada respon, saya kasih alfa ini ya. Oke. Gak hadir ya. Ini kebiasaan ini. Ketika join langsung tinggal tidur. Ya, seperti inilah contohnya. Next ada Karina Salma. Iya, Pak. Hadir. Oke. Berikutnya ada Mayang Sari Artatilah. Hadir, Pak. Oke, hadir. Berikutnya ada Cindy Arinda. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya ada Lady Elvasta Tias Pertiwi. Halo, Mbak Lady. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Hadir. Ada Mbak Devina Putri. Aku ya seneng rek dua berdua kabeh gini kira. Ayo Mbak Devina Putri. Wah, turu iki. Alamat itu turu iki. Mbak Kristiani Angelika Manurung. Ada? Halo? Kristiani Angelika Manurung. Hadir Pak, hadir Pak, hadir. Tadi habis dari kamar mandi Pak. Oke, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada Nadia Husna Azara, hadir? Hadir, Pak. Oke, mantap, sip. Tetap semangat ya kuliahnya meskipun, sekolahnya meskipun online seperti ini. Bapak akan mulai share screen. Oke, maaf Bapak habis sholat. Oke, berarti statusnya saya ganti ke hadir. Oke. Baik. Masih ojo dilanjut sih. Oke, piye? Hei, kon ngomongin selamat pagi, sarapan. Diwan sholat opo? Oh iya, lo gak apa-apa, sholat duha. Gak apa-apa, sholat duha. Oh iya, wis lanjut. Ini benar. Stop, oke. Ya, oke, sudah masuk share screen Bapak. Oke, Bapak mulai. Ya, sepertinya Mas Diwanul siswa yang teladan ya, setelah duha, ya nggak apa-apa deh. Mungkin karena jadwalnya terlalu pagi ya, nanti akan Bapak minta ke Wakasek kurikulum untuk merubah jadwalnya nanti. Oke, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Oke, yang pertama ada pengaruh penjajahan bangsa Barat terhadap masyarakat Nusantara. Tentu penjajahan itu bukan sesuatu yang positif. Meskipun ada yang positif, tapi tidak sepenuhnya. Tidak bisa Bapak katakan lebih dari 30% mengalami hal yang positif. Pasti lebih dari 70% itu mengalami hal yang negatif, terutama pada fisik, pada mental, dan psikis dari masyarakat yang dijajah tersebut. Ya, kemudian ada latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di Asia Tenggara yang memiliki wilayah yang strategis. Ya. Indonesia juga merupakan wilayah yang berada di lintang garis khatulistiwa. Indonesia merupakan posisi yang strategis untuk dilakukan perdagangan, ya.
karena Indonesia merupakan wilayah yang dilewati oleh Ring of Fire, sehingga suhunya itu beriklim tropis dan memiliki tanah yang subur, sehingga rempah-rempah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sangat banyak, yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa Barat yang berkecenderungan memiliki suhu yang dingin. Mungkin memiliki 4 suhu ya, sedangkan kita hanya memiliki 2 suhu. Nah, kemudian tujuan awalnya bangsa Belanda datang atau bangsa Eropa datang ke wilayah Nusantara ya waktu itu namanya adalah berdagang rempah-rempah. Namun karena mereka merasa memiliki keuntungan yang tinggi, ya keuntungan yang tinggi, ada rempah-rempah yang wilayahnya itu yang mungkin cenderung lebih lemah daripada bangsa Eropa, sehingga mereka memiliki niatan untuk menguasai rempah-rempah tersebut agar diperjualbelikan di Eropa, dan akhirnya adalah memonopoli seluruh perdagangan yang ada di Indonesia atau di Nusantara. Ya, ini faktor secara singkatnya ada karena memiliki rempah-rempah atau memiliki sumber daya pangan yang baik seperti ada pala, ada kacang-kacangan yang mudah tumbuh di Indonesia, buah-buahannya pun enak, kemudian ada cengkeh dan sebagainya, tembakau untuk rokok terutama ya. Kemudian ada motivasi 3G dan ada revolusi industri. Ada bisa menjelaskan motivasi 3G-nya nih gimana? Ada gold, glory, dan gospel. Ada yang menjelaskan? Silakan. Ada yang ingin menjelaskan? Mungkin ini Mas Muhammad Diwanul ingin menjelaskan? Iya Pak, saya Pak bisa Pak. Ya. Tapi mohon maaf Pak, ini off cam karena sinyal di daerah saya kurang mendukung Pak ya. Ya tidak apa-apa, silakan. Jadi motivasi 3G atau Gold, Glory, Gospel ini merupakan motivasi faktor kedatangan bangsa Barat Pak. Gold ini disimbolkan sebagai sebuah kekayaan, terus Glory ini sebagai sebuah kejayaan, dan Gospel ini sebagai agama Pak. Oke, sip. Mungkin begitu Pak. Ya, itu sudah tepat dari penjelasannya Mas Muhammad Diwanul. Oke, next ada kedatangan bangsa Barat. Ya, perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dengan ada masalah. Oke, perjalanan bangsa Portugis ya mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis, yang pada tahun 1486 Bartolomeus melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Yang ia tujukan adalah melakukan pelayaran ke India, tetapi gagal. Nah, kemudian dilanjut, Portugis mencapai Malaka pada 1511 di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Kemudian Portugis menjalin hubungan dengan Maluku. Pada 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Kedatangan Inggris ke Indonesia dari bangsa Barat adalah persekutuan dagang milik Inggris yang bernama EIC, East Indian Company, yang di dalamnya bergabung para pengusaha-pengusaha dari Inggris. Karena apa? Telah menilik bahwa Indonesia memiliki rempah-rempah yang kaya. Kemudian walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Jadi pengaruhnya Inggris itu sedikit, benar-benar sedikit. Dan salah satunya adalah tanaman bunga bangkai di Indonesia yang ada yang dinamakan sebagai Rafflesia arnoldi dari salah satu gubernur jenderal dari Inggris yaitu Thomas Stafford Raffles. Hal ini disebabkan karena EIC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Salah satunya adalah di sekitar Jepang. Ya, kemudian ada kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Kemudian adanya perang antara Belanda melawan Spanyol selama 80 tahun dari 1568 hingga 1648 yang telah mendorong bangsa Belanda untuk mencari daerah jajahan ke Nusantara. Jadi karena terdesak kemudian ia kalah dari Spanyol, dia harus mencari sumber pangan lainnya dan kemudian menemukan Nusantara. Dengan tujuan awalnya yaitu sama seperti dengan bangsa Eropa lainnya,
yaitu mencari kekayaan, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Kemudian bangsa Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada 1596 di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Namun karena ia bersikap sombong, akhirnya diusir oleh warga Banten dan Kesultanan Banten. Kemudian datang lagi ke Indonesia yang dipimpin oleh Jacob van Heck pada 1598. Oke. Ini ada salah satu bendera VOC, dan ini adalah mata uang dari VOC. Jadi VOC tidak menggunakan sistem barter waktu itu, tapi ia sudah mulai menggunakan sistem mata uang, dan kemudian ada bendera untuk VOC itu sendiri. Ya. Pada 20 Maret 1902, Belanda berhasil mendirikan kongsi dagang Belanda, yaitu VOC, Verenigde Oost-Indische Company, dengan tujuannya yaitu menghilangkan persaingan dan yang merugikan bangsa Belanda, kemudian menyatukan tenaga untuk menghadapi serangan bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lainnya, kemudian mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ada yang pernah tahu hak VOC di Indonesia? Ada yang pernah tahu? Mungkin Mbak Lady? Hak-hak dari bangsa Belanda? Wah, tidur ini. Ada yang tahu hak-hak dari bangsa Belanda? Oke, mungkin nggak ada yang tahu ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Kalau setahu saya itu ada hak oktroy, terus hak agraria itu, Mas. Oke, ya yang dinamakan sebagai hak oktroy. Ya, ini adalah beberapa hak oktroy, yaitu dianggap sebagai perwakilan pemerintah Belanda di Asia. Kemudian ada memonopoli perdagangan, mencetak uang sendiri, mengadakan perjanjian dan melakukan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman dan melakukan pemungutan pajak, serta memiliki angkatan perang sendiri. Kemudian ketujuh, mengadakan pemerintahan sendiri. Ini ada salah satu kerja rodi yang dicanangkan oleh Belanda, dan salah satunya adalah pembangunan rel serta pembangunan jalan anyar Panarukan. Oke, diskusi sedikit yuk. Nah, akan dilihat di screen-nya masing-masing. Diskusinya sederhana kok, nggak usah betabot. Oke, sebutkan contoh atau pengaruh peninggalan dari penjajahan bangsa Belanda yang bisa kita lihat sampai sekarang. Ini pilihan ya, bisa dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, makanan, atau pendidikan. Silakan, mungkin ada yang berpendapat. Contoh sederhana aja yang mungkin di sekitar mungkin. Ada yang ingin menjawab? Politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pendidikan. Mungkin Mbak Mayang Sari. Masa ini turu kabeh mahasiswane iki? Ya, saya merasakan ya apa yang dirasakan oleh dosen sekarang. Mbak Devina Putri? Atau Mbak Nadia Husna, silakan. Salah satu aja. Ada yang bisa memberikan contoh? Wah, turu kabeh ya alamat iki. Oke, Mbak Karina Salma. Ketok nggak iki? Mbak Karina Salma. Wah, temen iki turu kabeh iki. Mas aku siji tok kayak iki Mas Diwanul tok iki. Ya, saya merasakan apa yang dijelaskan oleh dosen sekarang. Oke. Ini adalah kalau tidak ada yang menjawab, oke silahkan. Ini adalah tugas kalian untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Ini adalah tugas untuk kalian yang akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, silahkan dicatat. Contoh pengaruh atau peninggalan dari penjajahan bangsa Belanda.
yang bisa kita lihat sampai sekarang dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, makanan, dan pendidikan. Kemudian tugas kalian silakan digabung dengan tugas ini. Yang pertama adalah membuat makalah yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa dalam satu kelompok dengan tema dampak positif penjajahan, dampak negatif penjajahan, dan pengaruh dari kedua dampak tersebut terhadap masa kini. Kumpulkan pada 7 hari setelah tugas diberikan, kemudian membuat PowerPoint dari makalah tersebut untuk kemudian dipresentasikan pada 7 hari setelah tugas diberikan. Jadi minggu pertemuan berikutnya adalah kalian mengumpulkan makalah berkelompok 4 hingga 5 siswa sekaligus membuat PowerPoint. Ya. Silakan dipresentasikan minggu berikutnya. Kemudian setiap kelompok wajib membuat rangkuman dari seluruh kelompok yang telah presentasi. Silakan ditulis tangan di dalam kertas folio dan kemudian dikumpulkan pada 14 hari setelah tugas diberikan. Ya, ini penjajahan Belanda dulu. Silahkan dikerjakan. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ada yang ingin tanyakan? Cukup Pak, insya Allah. Oh ya, apa nih? Mari cukup Pak semuanya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, sehat selalu. Jangan lupa makan makanan yang sehat. Kurangi makanan-makanan junk food. Tetap berolahraga meskipun hanya jalan kaki setiap harinya. Oke, see you on the next meetings. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu. Ya, sama-sama guys. Sama-sama.